Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Hadallah minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi. Seperti biasa, nanti pembacaan kitab Tanbihul Masyi ini akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Hadirin yang berbahagia, seperti biasa sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi, kita akan membacakan wasilah Fatihah dan zikir Satoriyah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasholika ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa umina Hawa wa matana sala bainahum wa minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin al qarabin wa hamalatil arsy wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami ahli sufiyatul muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa umatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina jami'a asatidina jami'a sayyikhina jami'a murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i musyikina Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Darmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Islam, Mbah Yai Juriko Gurit, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Gus Yaya, Gus Bayu, Gus Adi Nasihul Umam, sedaya mursyid-mursyid Satoriyah, baik ada yang di Jawa maupun di Sumatera maupun di belahan dunia yang lain ataupun di dunia. Wa ila hadrati jami'al silsilah turuq ilahiyah wa ila hadrati jami'al tariqat Satoriyah, tariqat Akmaliyah, tariqat Qadiriyah, tariqat Naqsabandiyah, tariqat Tijaniyah, tariqat Syadziliyah, dan seluruh torekot yang ada di Indonesia dan dunia, dan seluruh mursyid-mursyid itu. Wa ila hadrati jamil awliya Allah, ila hadrati awliya al-abdal wal awliya nuqaba wal awliya nujaba wal awliya rujab wal awliya iman wal awliya kutub wal wali akbar wal wali afrad wa jamil awliya fi tanah jawa, ila hadrati kutbal aqtab fi hadhihi zaman. Wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi, amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati maqfatah hadzal qaryah wa sahibul wilayah Behkulan Kediri wa ila kafatil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 Allah 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 Allahu 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 Allahu
Allahu. Hmm. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, sedikit saya ingin menyampaikan. Tampaknya akhir-akhir ini perkara tasawuf dan tarekat ini agak lagi ramai. Tapi ini bagi saya sangat menguntungkan. Menguntungkannya itu paling tidak itu tarekat itu menjadi hal yang diperhatikan. Bukan masalah kontroversinya, akan tetapi ini sebagai bahan bagi siapapun orang yang sedang mendalami tarekat, orang yang sedang bersuluk di dalam tarekat, untuk lebih mawas diri. Kita tidak perlu ikut larut di dalam pembahasan yang lagi ramai. Yang terpenting kita terus dan terus untuk memperbaiki diri, karena bertarekat itu bukan untuk menilai yang sana begitu, yang sana begitu, yang sana begitu, akan tetapi bertarekat adalah dalam rangka memperbaiki diri sendiri. Walaupun ada orang yang ngomong tarekat itu begini, ya biarin aja, kita tidak perlu ikut risau dengan hal yang demikian. Nah, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi. Ini Gus Hanifnya belum. Oh, udah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdurrauf Al-Fansuri Al-Jawi Al-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa amalan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrauf Al-Fansuri dalam kitab ini, yaitu bagaimana kita diminta untuk menyibukkan diri dalam berzikir dan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, daripada terlalu banyak terjebak di dalam perdebatan-perdebatan yang tiada gunanya. Sehingga beliau berharap bagi para murid-murid thariqah itu lebih cenderung untuk konsentrasi bagaimana dia bisa
mendekatkan diri kepada Allah dibanding sibuk dengan pertikaian, perdebatan, pertengkaran dan sebagainya. Dan saya lanjutkan kembali dalam keterangan berikutnya, masih sama juga. Syekh Abdurrab Al-Fansuri masih menyebutkan beberapa riwayat hadis maupun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan fadhailul a'mal dan beberapa fadilah-fadilah di dalam amalan-amalan yang sunnah, yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan yang lalu beliau menyebutkan tentang waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk berzikir maupun untuk konsentrasi beribadah secara mahdhah. Yaitu ada 3 waktu: as-subuh, ba'da subuh atau subuh, isya dan tahajud. Dan selain itu ada lagi disebutkan waktu-waktu yang lainnya yang pada kali ini yaitu dari riwayat hadis Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla arba'ata raka'atin khalfal 'isya al-akhirah qara'a fi rak'ataini al-awwaliyataini qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa fi rak'ataini al-akhirataini tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam mim tanzil as-sajdah kutibat lahu ka'arba'i rak'atin min lailatul qadar. Hadis yang ditulis oleh Syekh Abdurrab Al-Fansuri dalam kitab ini, ya, dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang hadis ini dengan sanad marfu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang salat, melaksanakan salat, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat sebelum isya al-akhirah atau setelah isya al-akhirah, maka ketika di rakaat yang kedua atau 2 rakaat pertama dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad, artinya membaca surat al-kafirun, kemudian surat al-ikhlas di rakaat yang berikutnya. Jadi rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Nah, kemudian pada rakaat selanjutnya, itu berarti ada 4 rakaat tadi ya yang disebutkan. Yang berikutnya yaitu membaca tabarok atau surat al-mulk, kemudian setelah itu as-sajdah alif lam mim tanzil, ya. Maka akan ditulis baginya atau dicatat baginya seakan-akan dia melaksanakan 4 rakaat dari sholat di dalam waktu malam Lailatul Qadar. Itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrab Al-Fansuri dalam kitab ini. Wa fi kitabi Iqadil Usnan liqiraatil Qur'an an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dan di dalam kitab Iqadul Usnan liqiraatil Qur'an yang di dalamnya terdapat hadis juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma marfu'an, yang dengan sanad marfu', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku fatlu sittina darajah ala ghairihima min suratil Qur'an. Fi alif lam mim tanzil, di dalam surat alif lam mim tanzil atau surat as-sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulk dan surat al-mulk, terdapat fadilah sebanyak 60 derajat dibandingkan dengan surat yang lainnya dari surat-surat Al-Quran. Wa amma Yasin, adapun surat Yasin,
Famin hadits Anas, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yang dengan sanad marfu, inda Tirmidzi, menurut riwayat Imam Tirmidzi, wa ghairihi, dan juga imam yang lainnya, yaitu yang bunyinya hadisnya adalah man qara'a Yasin kataballahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya di setiap bacaan dia itu dia seakan-akan membaca surat Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Wa min haditsin Mu'aqqal bin Yasar inda Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihim marfu'an, dan juga di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Mu'aqqal bin Yasar yang ditulis oleh di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan selain mereka dengan sanad yang marfu, sehingga Rasulullah SAW, Yasin, yang bunyinya hadisnya adalah Yasin, surat Yasin itu qalbul Quran, hati Al-Quran. La yaqra'uha 'abdun yuridu wajhallahi wad darul akhirah illa ghafarallahu ma taqaddama min dunubihi. Surat Yasin merupakan hati Al-Quran, dan tidak ada seorang hamba pun yang membacanya dengan mengharap ridho Allah, dengan mengharap Allah, dan juga darul akhirah, mengharap akhirat, maka illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambihim, kecuali baginya ampunan Allah, atau Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi membaca surat Yasin itu ketika seseorang mengharap ridha Allah dan juga darul akhirah, mengharap akhirat istilahnya, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fi kitabi Iqadil Husnan li qiraatil Qur'an an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di kitab yang sama dari yang saya sebutkan tadi dengan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran. Barang siapa yang membaca surat Yasin di dalam suatu malam atau satu malam, ya, maka pada pagi harinya dia akan menjadi orang yang diampuni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di dalamnya yaitu hadisnya adalah man qara'a Yasin kulla lailatin ghafarallahu lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di sepanjang malam atau di setiap malam, maka Allah akan mengampuninya. Itu tadi diantara fakrot atau paragraf yang menerangkan tentang fadhail dari beberapa surat di dalam Al-Quran yang merupakan amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh para salik diantaranya. Artinya Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di dalam bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh umat Islam di beberapa wilayah itu pasti tentunya ada dalilnya, ada tuntunannya. Jadi tidak serta-merta membaca Yasin itu bid'ah dan sebagainya, tidak serta-merta seperti itu. Sehingga agar kita tidak mudah-mudah menyalahkan, memberi stigma negatif dan sebagainya terhadap amalan yang kita tidak tahu yang dilakukan oleh orang lain. Begitu juga amalan yang lainnya. Contohnya di sini adalah wa ammal waqi'ah fa fil kitabil madhkuri an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan juga tentang surat Al-Waqi'ah yang sering kita dengar bahwa ada beberapa orang yang
sangat menganjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Ternyata diantaranya karena memang ada beberapa hadis yang menyatakan tentang fadhailnya, tentang keutamaannya, yaitu diantaranya hadis berikut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a kulla lailatin, barang siapa membaca setiap malam, idza waqa'atil waqi'ah lam tusibhu faqrun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan pernah mengalami kemiskinan sepanjang waktu. Wa fihi aidun, maka ya wajar kalau kita pahami ada beberapa orang yang sangat getol untuk membaca surat Al-Waqiah karena berharap untuk menjadi orang yang selalu tidak fakir, artinya menjadi kaya. Itu ya wajar sekali. Karena memang ada di antara hadis yang secara dhahirul lafadz mengatakan demikian gitu. Wa fi aidon, dan di dalam keterangan yang lainnya juga disebutkan man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah sepanjang malam atau setiap malam, maka dia tidak akan pernah mengalami kesusahan sepanjang waktu. Wa in kunta la tahfad hadhihi surah bil ghaib, meskipun engkau tidak bisa menghafal atau tidak hafal surat ini secara secara gaib, secara di luar kepala, artinya benar-benar hafal gitu. Wala bin nadr, dan juga dengan melihat ataupun tidak juga dengan melihat, yang bagi laka antaqra al-Fatihah. Jadi kalau kita tidak mampu membaca surat Waqiah tadi, baik secara hafalan maupun secara melihat bacaan, maka baiknya diganti atau kita membaca dengan surat Al-Fatihah. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap pagi dan malam atau setiap siang dan malam atau sehari semalam sebanyak mi'ata marrotin, 100 kali. Fa inna fiha fadlan aziman, karena di dalamnya ada fadilah, keutamaan yang besar, yang agung. Fil kitabil madkur, di dalam kitab yang atau di dalam keterangan atau di dalam keterangan yang disebutkan tadi, atau di dalam hadis yang disebutkan juga an Ibni Sa'id bin Al-Mu'alla anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'dhamu surah fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Secara lahir atau secara zahir dalam keterangan ini sangat jelas bahwa di antara surat yang utama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Meskipun ada juga yang memaknai dengan makna kontekstual, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana orang bersyukur. Itu terserah bagaimana orang memahaminya secara secara lahir maupun secara batin dari suatu teks hadis maupun ayat. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam masing-masing teks itu tentu ada makna lahiri dan ada makna batini, ada makna tekstual dan juga ada makna kontekstual, yang itu semuanya harus digurukan atau kita pelajari melalui jalur guru yang jelas-jelas bersambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan dalam hadis lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Fatihatul kitabi ta'dilu thulutsail Qur'an. Surat Fatihah atau Fatihatul Kitab itu memiliki derajat yang sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita membaca surat Fatihah 3 kali ya sama kayak membaca Al-Quran. Karena derajatnya sepertiga Al-Quran gitu.
Wa fi qiraatiha bi'adadil madkur fawaid, dan di dalam membaca surat Al-Fatihah itu dengan bilangan-bilangan yang disebutkan tadi tentu ada manfaat, ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan secara sendiri. Qala ba'duhum rahimanallahu bihi, dan di antara para ulama berkata, idza ma kunta multamisan li rizqin wa nailil qasdi min 'abdin wa hurin wa tadfaru billati tarju sari'an wa ta'man min mukhalafatin wa udrin fa fatihatul kitabi fa inna fiha lamma amlaitu sirran ay sirran talazum darsiha aqiba isya' wa fi subhin wa dhuhrin thumma asrin wa aqibai maghrib fi kulli lailatin ila tis'ina tatba'uha bi asrin tanal ma syi'ta min izzin wa jahin wa uzmin wa mahabatin wa uluwi qadrin wa taufiqin wa afrahin dawaman. Ya, kalau engkau menginginkan agar, atau kalau engkau tidak berharap untuk mendapatkan rezeki atau meniatkan untuk sesuatu yang tentu, baik bagi orang yang hamba maupun seorang hamba maupun seorang yang merdeka, maka dapatlah engkau menjadi orang yang beruntung dengan cara mengharap ridho Allah atau mengharapnya secara cepat, dan engkau akan aman dari berbagai macam uzur maupun kesalahan, maka cukuplah bagimu untuk membaca surat Fatihah. Karena di dalamnya, sebagaimana yang aku tulis secara secara rahasia, itu ada beberapa keutamaan yang biasanya di dalam pelajaran yang dipelajari itu, baik setelah isya maupun setelah subuh, zuhur, ataupun asar, ataupun maghrib, atau di setiap malam sampai 90 kali bacanya berarti surat Fatihah tadi, dan diikuti 10 artinya 100 ya, maka engkau akan mendapatkan apapun yang engkau inginkan, baik dari yang pertama izzun, kemuliaan, kedua jah, kehormatan, ketiga uzmun, keagungan, keempat mahabah, wibawa, atau bisa juga diartikan itu kecintaan, wa uluwi qadrin, dan tingginya derajat, dan juga taufik, petunjuk, dan juga kesenangan yang abadi. Kesenangan yang abadi itu gak bisa diungkapkan bagaimana kesenangan yang abadi itu. Wa ta'man min makhafin atau min mukhawifin, dan engkau akan aman dari semua hal yang engkau takuti. Wa kulli syarrin, dan setiap kejahatan. Wa min usrin, dan juga akan aman dari kesusahan. Wa faqrin, dan dari kemelaratan atau kefakiran. Wa qita'in, dan juga terputusnya rahmat Tuhan. Wa min batshin lidhi amrin wa nahyin, dan juga terhindar dari semua hal yang buruk, dari semua hal yang kurang bagus, dan engkau akan hidup ta'is mutana'iman, dengan penuh kenikmatan, fi kulli umrin ala tulil muddah wa fi tuli dahrin, di sepanjang umurmu, sepanjang waktu, dan sepanjang hidup. Itu tadi keterangan dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Abbas ya, tentang bagaimana fadilah dari membaca surat Fatihah dengan adat yang khusus, dengan bilangan yang khusus. Jadi tidak boleh kita itu terus serta-merta menganggap apa yang dilakukan orang lain, umpamanya dia mendapatkan ijazah dari gurunya untuk membaca surat Fatihah 100 kali, terus kita anggap itu sesat, kita anggap itu bid'ah. Tidak.
Tidak boleh kita mengatakan demikian karena memang ada dalil-dalil yang mengatakan demikian gitu. Sehingga alangkah baiknya kalau kita terhindar dari semuanya itu. Sebagaimana diterangkan tadi, memang ada beberapa fadilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Untuk kita catat ya, agar kita semakin paham bahwa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu bukan sembarang ulama. Beliau murid dari Syekh Ahmad Al-Qushasi. Sedangkan Syekh Ahmad Al-Qushasi sendiri merupakan seorang ahli hadis. Kita kalau membaca di dalam kitab Simtul Majid yang pernah kita baca pada kesempatan yang lalu dan kitab-kitab yang lainnya, kita tahu tentang kealiman di dalam bidang hadis dari Syekh Ahmad Al-Qushasi. Dan kalau kita ingin mungkin yang dari Nahdlatul Ulama yang mengetahui bahwa Syekh Hasyim Asy'ari itu memiliki sanad hadis, yaitu hadis dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka di antara sanad yang dipegang oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu ada yang bersambung ke Syekh Ahmad Al-Qushasi dari sanad yang beliau dapatkan dari Syekh Mahfud Termas. Itu ke atasnya nanti beberapa imam di atasnya itu adalah Syekh Ahmad Al-Qushasi. Itu kalau ingin tahu apakah benar demikian, bisa panjenengan, bisa antum semuanya lihat di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng itu ketika ada ijazahan hadis setiap Ramadan, itu kalau ada Bukhari atau Muslim, khususnya di Sahih Muslim, itu nanti di akhir pertemuan akan diberikan ijazah sanad dari Yai Hasyim Asy'ari. Dan itu tertulis di situ bahwa di atasnya itu adalah ada seorang ulama dari Madinah, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi. Lah, Syekh Ahmad Al-Qushasi ini adalah guru dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, sehingga kita tahu sekali bahwa mereka itu seorang ulama, bukan cuma ulama tasawuf, juga ahli hadis. Sehingga keterangan-keterangan tadi cukup jelas bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama tasawuf itu juga ada sandarannya dan bukan hanya sekedar laku yang dianggap orang bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari segala macam pertikaian, perdebatan, dan hal-hal yang membuat kita menjadi murid-murid yang kurang baik di dalam melakukan laku tarekat kita. Dan sebagaimana yang disinggung oleh Yai Sulaiman tadi, bahwa alangkah baiknya kalau dalam laku tarekat yang dipentingkan adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang unggul, seorang yang bisa menunjukkan karakter dengan budi yang mulia, dengan akhlak yang mulia, dan sebagainya. Itu lebih baik daripada kita menunjukkan dengan hal-hal yang kurang baik di mata masyarakat. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.